Hari itu, udara di pusat kota Jakarta terasa panas meski pendingin ruangan di setiap bangunan megah berusaha melawannya. Jalanan dipenuhi mobil-mobil mewah, suara klakson bersahutan, dan gedung-gedung tinggi menjulang dengan kaca-kaca berkilauan yang memantulkan cahaya matahari. Di antara hiruk-pikuk kota besar, berdirilah sebuah butik mewah yang menjadi langganan sosialita dan kaum elit. Namanya La Fianne Boutique. Dari luar, kaca etalase memperlihatkan gaun-gaun elegan, tas branded yang harganya setara dengan gaji setahun karyawan biasa, serta perhiasan berkilauan yang ditempatkan dalam kotak kaca transparan. Di pintu masuk butik itu, seorang gadis sederhana melangkah dengan penuh ragu. Namanya Alia, usianya sekitar 22 tahun. Rambut hitam panjangnya diikat ekor kuda. Wajahnya cantik alami tanpa riasan tebal. Pakaian yang dikenakannya hanyalah blus putih polos dan rok panjang warna krem yang sudah agak pudar warnanya. Sepasang sandal flat sederhana menghiasi kakinya. Dari penampilannya, jelas Alia bukan tipikal pelanggan butik mewah itu. Bahkan, beberapa orang yang lewat di trotoar menoleh sekilas, bertanya-tanya dalam hati apa urusannya seorang gadis sederhana datang ke tempat seperti itu. Namun, Alia menegakkan punggungnya. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak sedang datang untuk pamer atau mencari perhatian. Ia punya tujuan, membeli hadiah untuk ibunya yang sebentar lagi berulang tahun. Selama ini, Alia jarang sekali bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk ibunya. Mereka hidup sederhana di rumah kecil peninggalan ayahnya yang sudah meninggal. Ibunya bekerja keras membuka warung kecil, sementara Alia baru saja lulus kuliah dan masih berusaha mencari pekerjaan tetap. Meski begitu, Alia menyimpan sebagian tabungannya dengan tekun. Tabungan itu ia kumpulkan dari pekerjaan serabutan selama kuliah, menjadi tutor anak-anak SD, menjaga stand bazar, hingga menjahit baju tetangga. Hari ini, ia ingin menggunakan uang tabungannya untuk membeli sesuatu yang benar-benar istimewa. Tidak harus mewah, tapi cukup berarti untuk menunjukkan rasa cintanya pada sang ibu. Dengan langkah hati-hati, Alia masuk ke dalam butik. Aroma wangi dari parfum kelas atas langsung menyambut. Pendingin ruangan membuat suasana terasa sejuk. Lantai marmer mengkilap hingga pantulan lampu-lampu kristal di atasnya terlihat jelas. Beberapa pegawai butik yang berdandan rapi dengan blazer hitam dan rok pensil langsung menoleh. Senyum mereka tampak profesional, namun begitu melihat penampilan Alia, ekspresi itu berubah tipis menjadi tatapan merendahkan. Seorang pegawai bernama Maya, wanita berusia sekitar 30 tahun dengan rambut disanggul rapi, mendekat sambil tersenyum tipis. "Selamat datang di La Fianne Boutique. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya terdengar sopan namun dingin. Alia mengangguk sopan. "Saya ingin mencari hadiah untuk ibu saya," katanya lirih, sedikit gugup. Maya menatap dari atas ke bawah, menilai penampilan Alia yang sederhana. Dalam hatinya, ia langsung berasumsi gadis ini hanya iseng masuk untuk cuci mata. Bukan pertama kalinya ia melihat orang-orang dari kalangan biasa datang hanya untuk melihat-lihat lalu pergi tanpa membeli. "Baik," jawab Maya sambil tersenyum, meski penuh kepalsuan. "Hadiah seperti apa yang Anda cari?" "Kami punya koleksi terbaru. Tapi, harga di sini lumayan tinggi. Apakah Anda yakin ingin membeli di sini?" Pertanyaan itu menusuk hati Alia, seakan-akan ia tidak pantas berada di tempat itu. Namun ia tetap menahan diri. Ia mengangguk pelan. "Ya, saya ingin lihat-lihat dulu." Maya menghela napas singkat lalu berjalan sambil mengisyaratkan Alia mengikutinya. Di bagian dalam butik, beberapa pelanggan lain tampak sedang mencoba gaun mahal.
Seorang ibu sosialita bersama anak gadisnya sedang tertawa sambil menunjuk-nunjuk tas branded. Mereka sempat melirik Alia dan saling berbisik dengan senyum mengejek. Alia menunduk, berusaha tidak peduli. Matanya mencari-cari sesuatu yang sederhana tapi bermakna. Ia terhenti di sebuah etalase yang berisi kalung perak dengan liontin berbentuk hati. Tidak semewah berlian lain di sekitarnya, namun elegan. Kalung itu tampak sempurna. Ibunya pasti akan menyukainya. "Berapa harga kalung ini, Mbak?" tanya Alia dengan suara hati-hati. Maya menoleh pada kalung yang ditunjuk Alia, lalu melipat tangan di depan dada. "Oh, itu model lama. Harganya sekitar 5 juta rupiah. Tapi saya rasa mungkin terlalu mahal untuk Anda." Alia tercekat, pipinya memerah. Ia tahu kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan sindiran. Dengan cepat ia merogoh tas kecilnya dan menunjukkan dompet berisi uang tunai. "Saya sudah menabung. Saya ingin membeli ini," katanya tegas meski hatinya bergetar. Sebelum Maya sempat menjawab, pegawai lain bernama Dewi datang terburu-buru. "Maya, ada tas yang hilang di bagian sebelah," bisiknya. Maya terbelalak. "Apa?" Beberapa pegawai lain mulai berlarian kecil, panik. Seorang supervisor butik, pria berkacamata bernama Anton, segera menghampiri mereka. Tas limited edition yang baru datang, hilang. Siapa yang terakhir ada di sekitar situ? Mata semua pegawai serentak melirik ke arah Alia. Gadis sederhana itu baru saja memegang dompetnya, berdiri dekat etalase perhiasan. Anton langsung melangkah maju dengan tatapan tajam. "Kamu. Tadi saya lihat kamu masuk dan langsung mondar-mandir. Jangan bilang kamu yang ambil tas itu." Alia terperangah. "Apa? Tidak. Saya bahkan baru saja melihat kalung ini." Namun Maya cepat menyambar. "Betul, Pak Anton. Dari tadi saya curiga dengan gadis ini. Penampilannya mencurigakan, jelas bukan pelanggan kita. Mungkin dia memang datang untuk mencuri." Beberapa pelanggannya mendengar langsung menoleh, berbisik-bisik. Suasana butik menjadi riuh. "Ya ampun, pantas saja," bisik seorang wanita sosialita. "Lihat penampilannya. Masuk butik mewah, sudah jelas niatnya bukan belanja." "Benar. Orang seperti itu biasanya hanya bikin repot." Alia merasakan wajahnya panas, jantungnya berdetak kencang. Ia dituduh mencuri, dipermalukan di depan orang banyak. Semua tatapan penuh curiga menusuk dirinya seperti pisau. Ia mencoba bicara, namun suaranya tercekat. Saya tidak mencuri apa-apa. Saya hanya ingin membeli hadiah untuk ibu saya. Tolong jangan tuduh sembarangan." Namun Anton tidak percaya. "Kamu bisa bicara apa saja. Tapi buktinya? Tas mahal hilang setelah kamu datang. Kalau kamu tidak salah, coba buka tasmu." Maya menyeringai puas. "Ya, betul. Buka tasmu. Kalau memang bersih, kenapa takut?" Alia terdiam. Tangannya gemetar memegang tas kecilnya. Ia tahu, tas itu hanya berisi dompet, ponsel, dan beberapa barang kecil. Tapi tuduhan itu membuatnya merasa kotor, hina. Di dalam butik yang tadinya penuh musik lembut, kini suasana tegang menyelimuti. Semua pegawai memandangnya, pelanggan berbisik-bisik sambil menatap dengan penuh cemooh. Alia berdiri di tengah ruangan, seperti terdakwa yang menunggu vonis. Dan itulah awal dari segalanya. Suasana di butik Laviane makin mencekam.
Semua mata seakan hanya tertuju pada satu orang, Alia. Gadis sederhana itu berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, wajahnya memerah karena malu sekaligus marah. Rasanya seperti ia sedang berdiri di tengah panggung, namun alih-alih mendapat tepuk tangan, ia dihujani tatapan sinis dan cibiran. "Cepat buka tasmu. Jangan buang-buang waktu," desak Anton dengan nada tegas, seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Pegawai lain, Dewi, ikut menambahkan, "Kalau memang tidak mencuri, harusnya tidak perlu takut kan?" Maya tersenyum tipis, puas melihat Alia di pojokan. "Kita bisa selesaikan ini dengan cepat, asal dia mau jujur," katanya dengan suara keras, sengaja agar semua pelanggan mendengar. Bisik-bisik semakin ramai. "Ya ampun, berani sekali gadis seperti itu mencuri di sini. Sudah jelas dari penampilannya, kan? Memalukan sekali." Alia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Matanya panas, air mata hampir tumpah, tetapi ia menahannya mati-matian. Ia tidak mau terlihat lemah di depan orang-orang yang meremehkannya. Perlahan, ia membuka resleting tas kecilnya. Tangannya gemetar. Dari dalam, ia mengeluarkan dompet sederhana, ponsel tua dengan layar retak, dan sebuah buku catatan kecil. Tidak ada tas mahal seperti yang dituduhkan. Lantai butik terasa sunyi sesaat. Namun kemudian, Maya bersuara lagi, mungkin dia sudah sembunyikan di tempat lain. Siapa tahu dia tadi cepat-cepat menyelipkan tas itu ke mobilnya di luar. Anton mengangguk. Benar juga. Gadis ini jelas mencurigakan. Kita panggil satpam dan polisi saja, biar jelas. Mendengar itu, tubuh Alia serasa dihantam badai. Polisi? Ia dituduh tanpa bukti, lalu akan diseret ke kantor polisi hanya karena penampilannya? Hatinya memberontak, tetapi suaranya tercekat. Pelanggan lain mulai menjauh, seolah takut berada terlalu dekat dengan tersangka pencuri. Seorang ibu bahkan menarik tangan anaknya sambil berbisik, "Jangan dekat-dekat, Nak. Bahaya." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari 1000 pisau. Alia ingin berteriak bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia bukan pencuri, bahwa ia hanya ingin membeli kalung untuk ibunya. Tapi sekeras apapun ia mencoba, seolah tidak ada yang mau mendengar. Air mata akhirnya menetes di pipinya. Cepat-cepat ia menyekanya, berusaha terlihat tegar. Namun Maya segera menyambar kesempatan itu. "Lihat, dia menangis. Itu tanda jelas orang bersalah," katanya nyaring. Tawa kecil terdengar dari sudut butik. Beberapa pelanggan menutup mulut mereka sambil menahan tawa, seolah yang terjadi adalah hiburan. Alia mengepalkan tangan. Hatinya terbakar marah, namun tubuhnya lemah karena rasa malu. Ia merasa dipermalukan di depan publik, harga dirinya diinjak-injak. "Kenapa? Kenapa kalian begitu tega menuduh saya?" Suaranya akhirnya keluar, serak tapi tegas. "Kalian tidak tahu siapa saya, tidak tahu apa tujuan saya datang ke sini, tapi kalian langsung menghakimi hanya karena penampilan saya sederhana." Anton mendengus. "Kami sudah sering menghadapi kasus pencurian. Dan biasanya, pelakunya memang orang-orang seperti kamu." Kata-kata itu membuat dada Alia sesak. "Orang-orang seperti kamu." Kalimat yang seolah menempatkan dirinya di kelas paling rendah, seolah ia tidak pantas ada di tempat itu. Alia memejamkan mata sejenak, mencoba menguatkan hati. Di benaknya terlintas wajah ibunya. Senyum hangat ibu yang selalu berkata, "Nak, jangan pernah takut pada dunia. Kalau hatimu bersih, kebenaran akan selalu memihakmu." Ia menarik napas panjang,
lalu menatap langsung ke arah Anton dan Maya. Meski air matanya masih basah, sorot matanya kini lebih kuat. Saya tidak mencuri. Saya datang ke sini dengan niat tulus. Dan kalian tidak punya hak merendahkan saya hanya karena saya berbeda dari pelanggan kalian yang lain. Suasana mendadak hening. Pelanggan yang tadi berbisik-bisik kini berhenti sejenak, terkejut oleh keberanian Alia. Namun Maya cepat menutupinya dengan tawa sinis. Berani sekali kamu bicara begitu, ya? Kalau memang tidak bersalah, kenapa wajahmu pucat? Kenapa gemetar? Itu tanda-tanda orang ketakutan. Anton mengangguk, seolah mendukung Maya. Betul. Jangan coba-coba memutar balik fakta. Kalau kamu tidak bersalah, buktikan. Kita akan panggil polisi sekarang juga. Mendengar kata polisi lagi, Alia benar-benar ingin ambruk. Ia membayangkan dirinya digiring keluar butik, difoto, dijadikan bahan berita, sementara ibunya di rumah akan pingsan mendengar tuduhan itu. Namun di tengah rasa terhina yang melilit hatinya, ada api kecil yang menyala. Api itu berasal dari keyakinan bahwa ia benar. Dan api kecil itu mulai tumbuh, meski tubuhnya masih gemetar. Alia menegakkan punggungnya. Silakan panggil polisi kalau kalian mau. Saya tidak takut, karena saya tahu saya tidak bersalah. Dan saat kebenaran terungkap, kalian semua akan menyesal sudah memperlakukan saya seperti ini. Kalimat itu meluncur begitu saja, membuat suasana kembali hening. Pelanggan yang tadinya mencibir kini mulai saling pandang. Ada keraguan tipis di mata mereka. Maya menggertakkan gigi, merasa posisinya terguncang. Anton pun terdiam sejenak, seolah tidak menduga Alia bisa berbicara seberani itu. Namun, bagi Alia, meski suaranya terdengar mantap, di dalam hati ia masih terluka. Ia merasa hina, seolah martabatnya dicabut di depan orang banyak. Dan di balik semua itu, tanpa disadari, seseorang sedang memperhatikan dari sudut ruangan, seorang pria muda bernama Raka, yang sejak awal melihat semua kejadian. Tatapannya tajam, seolah ia membaca situasi dengan saksama. Ia tahu, ada yang tidak beres. Di sudut butik yang elegan itu, suasana masih menegang. Alia berdiri kaku dengan tas kecil terbuka, wajahnya pucat, mata berkaca-kaca, sementara semua pegawai menatapnya seolah ia adalah pelaku kejahatan besar. Pelanggan lain sibuk berbisik-bisik, sebagian pura-pura melihat-lihat barang, tapi jelas telinga mereka terarah pada drama yang sedang berlangsung. Namun, ada satu orang yang tidak bersuara, tidak mencibir, tidak pula menuduh. Ia hanya berdiri diam sambil memperhatikan dengan saksama. Seorang pria muda dengan kemeja sederhana warna biru muda dan celana hitam polos. Wajahnya bersih, rautnya tenang, sorot matanya tajam penuh analisa. Dialah Raka. Berbeda dengan pelanggan lain yang tampak glamor, Raka terlihat biasa saja, nyaris seperti karyawan kantoran yang baru saja pulang kerja. Ia tidak membawa tas mahal, tidak mengenakan jam tangan berkilau, dan tidak memperlihatkan sikap arogan. Justru kesederhanaannya membuatnya seolah tenggelam di antara kemewahan butik itu. Namun sejak Alia melangkah masuk, mata Raka sudah memperhatikannya. Bukan karena penampilannya yang sederhana, tapi karena aura gugup sekaligus tekad yang terpancar dari cara gadis itu melangkah. Raka terbiasa mengamati orang, membaca bahasa tubuh, dan dari awal ia tahu, Alia datang bukan untuk sekadar iseng. Ketika tuduhan pencurian itu mulai bergulir, Raka semakin fokus. Ia melihat jelas bagaimana pegawai butik dengan cepat mengarahkan tuduhan pada Alia tanpa bukti kuat. Ia juga memperhatikan detail kecil yang mungkin luput dari perhatian orang lain.
Tas yang disebut hilang sebenarnya terakhir kali disentuh oleh seorang pegawai laki-laki bagian display yang terlihat gugup beberapa menit sebelum pengumuman kehilangan. Kamera CCTV di pojok ruangan yang seharusnya menyorot rak tas, lampu indikatornya mati. Seakan sengaja dimatikan. Alia terlihat bingung sejak masuk, matanya sibuk mencari sesuatu. Tapi tidak pernah sekalipun ia menyentuh area display tas. Semua itu membuat Raka yakin ada sesuatu yang janggal. Ia mengepalkan tangan di dalam saku celana. Gadis itu tidak bersalah. Tapi kenapa semua orang cepat sekali menghakiminya hanya karena penampilannya? Sementara itu, Alia semakin terpojok. Anton, supervisor butik, sudah bersiap menghubungi pihak keamanan. Maya, pegawai yang paling vokal menuduh, berdiri dengan tangan terlipat, wajah penuh kemenangan. "Lihat kan?" ujar Maya dengan nada lantang. "Kalau dia benar-benar bersih, kenapa wajahnya pucat begitu? Itu jelas tanda bersalah." Alia menggigit bibirnya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak membela diri, tapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Di saat itulah, Raka melangkah perlahan. Ia masih belum bicara, hanya mendekat dengan langkah tenang. Orang-orang tidak terlalu memperhatikannya karena fokus pada Alia. Tapi pandangan matanya terus mengikuti setiap detail pergerakan. Raka menatap jam dinding butik. Baru 5 menit sejak kegaduhan dimulai, tapi rasanya sudah seperti 1 jam penuh ketegangan. Ia tahu, jika ia diam saja, Alia akan benar-benar diseret keluar dan mungkin dipermalukan lebih jauh. Namun Raka bukan tipe orang yang gegabah. Ia ingin memastikan waktu yang tepat untuk bicara. Alia, di sisi lain, mulai merasakan lututnya lemas. Ia tidak tahu berapa lama lagi bisa menahan tatapan sinis itu. Dalam hati ia bertanya-tanya, kenapa semua orang begitu mudah percaya bahwa aku bersalah? Apakah karena aku tidak terlihat pantas berada di sini? Saat itulah, matanya tanpa sengaja bertemu dengan mata Raka. Hanya sepersekian detik. Namun tatapan itu berbeda. Tidak ada kebencian, tidak ada kecurigaan. Yang ada hanyalah ketenangan dan keyakinan. Alia sempat terdiam, heran. Siapa pria itu? Kenapa dia melihatku seperti percaya padaku? Anton kembali bersuara. "Saya tidak mau ambil risiko. Satpam, segera periksa gadis ini. Kalau perlu, hubungi polisi." 2 orang satpam butik yang berdiri di pintu mulai mendekat. Maya tersenyum sinis, merasa kemenangannya semakin nyata. Namun sebelum mereka benar-benar sampai ke Alia, suara tenang terdengar dari arah belakang. "Tunggu dulu." Semua kepala menoleh. Raka berdiri beberapa langkah dari kerumunan, wajahnya tenang, tapi suaranya jelas terdengar di seluruh ruangan. Anton mengerutkan kening. "Siapa kamu?" Raka melangkah maju sedikit. "Hanya pelanggan biasa. Tapi sebelum kalian menuduh gadis ini lebih jauh, sebaiknya kalian pikirkan baik-baik. Tuduhan tanpa bukti bisa berakibat fatal." Ruangan menjadi hening sesaat. Pelanggan lain saling pandang. Maya mendengus, "Apa maksudmu? Kamu membela dia?" Raka menatap Maya tajam. "Saya hanya bicara berdasarkan apa yang saya lihat. Dari tadi kalian hanya mengandalkan prasangka. Tidak ada yang benar-benar memeriksa area kehilangan. Tidak ada bukti bahwa gadis ini menyentuh tas itu. Kalian bahkan tidak menyadari CCTV di pojok sana mati." Semua orang spontan menoleh ke arah CCTV. Benar, lampu indikatornya tidak menyala.
Anton tampak kaget, wajahnya berubah. Apa? CCTV mati. Raka mengangguk tenang. Ya. Dan itu lebih mencurigakan daripada seorang pelanggan yang hanya melihat-lihat kalung sederhana. Bukankah seharusnya kalian menyelidiki itu dulu, sebelum menuduh seseorang? Maya terdiam, wajahnya memerah. Ia tidak menyangka ada orang yang berani membela Alia, apalagi dengan argumen yang jelas. Alia sendiri terkejut. Hatinya yang tadi hampir runtuh, kini terasa hangat. Ada seseorang yang akhirnya bicara untuknya. Matanya sedikit berkaca, tapi kali ini bukan karena malu, melainkan lega. Raka melanjutkan, suaranya tenang tapi penuh wibawa. Saya menyaksikan sejak awal. Gadis ini masuk dengan gugup, iya. Tapi tidak pernah sekalipun dia mendekati Raktas. Dia hanya menatap lama kalung di etalase. Itu yang menarik perhatiannya, bukan tas mahal. Kalau kalian tetap menuduh, itu sama saja kalian menutup mata terhadap fakta. Ruangan sunyi. Pegawai-pegawai saling pandang, mulai goyah. Pelanggan lain yang tadi sibuk mencibir kini mulai terlihat ragu. Anton berdeham, berusaha mengembalikan wibawanya. Baiklah. Tapi tetap saja, tas itu hilang. Dan kita perlu menemukan pelakunya. Raka mengangguk. Benar. Tapi jangan salahkan orang yang tidak bersalah. Karena jika kebenaran terbukti, kalian akan menanggung malu. Maya ingin membantah, tapi kata-kata itu menancap kuat. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kepercayaan diri. Sementara itu, Alia menggenggam erat tas kecilnya, dadanya naik turun. Ia masih merasa terhina, tapi di saat yang sama, ada secercah harapan. Ada saksi diam-diam yang akhirnya angkat bicara untuknya. Dan ia tahu, mungkin inilah awal perubahan segalanya. Keheningan menyelimuti butik Laviane setelah Raka bicara. Kata-katanya tadi seperti air dingin yang disiramkan ke bara api. Semua pegawai yang semula yakin menuduh Alia, kini mulai saling pandang dengan wajah ragu. Bahkan pelanggan yang tadi paling keras berbisik kini terdiam, pura-pura melihat-lihat gaun, meski jelas mereka menunggu kelanjutan drama itu. Namun, suasana kembali tegang ketika Anton, sang supervisor, melangkah maju dengan wajah kaku. Ia merasa gengsinya jatuh karena seorang pelanggan berani membantah di depan umum. Cukup. Kita tidak bisa hanya bergantung pada kata-kata seorang pria asing ini. Faktanya, tas mahal hilang. Dan gadis ini yang paling mencurigakan. Kalau dia benar tidak bersalah, buktikan sekarang juga. Maya cepat menyambar. Betul. Jangan mau ditipu dengan tangisan pura-pura. Orang seperti dia pintar memainkan perasaan, ujarnya sambil menunjuk ke arah Alia. Sekejap, semua mata kembali tertuju pada Alia. Gadis itu berdiri kaku. Hatinya campur aduk, takut, marah, terhina. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan bangkit, keberanian. Seumur hidupnya, ia sudah sering direndahkan karena kesederhanaannya. Tapi kali ini, tuduhan itu bukan sekadar ejekan. Ini menyangkut harga dirinya. Jika ia diam, ia akan terus diinjak. Alia menarik napas panjang. Air mata yang sempat menggenang ia seka dengan punggung tangan. Ia menegakkan kepala, menatap lurus ke arah Anton dan Maya. Suaranya terdengar jernih, meski ada getar halus yang menandakan betapa berat perasaan yang ia tanggung. Kalau kalian benar-benar yakin saya mencuri, katanya perlahan, silakan panggil polisi sekarang juga. Biarkan mereka yang memeriksa.
Saya tidak takut. Tapi ingat satu hal, ia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan, menatap setiap pegawai yang menunduk atau berpura-pura sibuk. Saya adalah anak dari orang yang memiliki jaringan butik La Viane di kota ini. Seketika, butik itu membeku. Kata-kata Alia bergema, menusuk telinga semua yang mendengarnya. Maya yang tadinya percaya diri mendadak membelalakkan mata. "Ah, apa?" Anton terpaku, wajahnya memucat. Pelanggan yang tadinya mencibir kini menahan napas, sebagian terperangah. Satpam yang hampir mendekati Alia berhenti di tempat, saling pandang dengan ragu. Raka, yang berdiri agak jauh, hanya tersenyum tipis. Ia menduga ada sesuatu yang besar tentang gadis itu. Dan kini, dugaan itu mulai terbukti. Alia melanjutkan dengan suara mantap, meski dadanya masih berdebar keras. "Saya tidak perlu mencuri. Apalagi di butik yang menjadi bagian dari usaha keluarga saya. Saya datang dengan penampilan sederhana karena saya tidak pernah peduli dengan kemewahan. Tapi kalian," tatapannya beralih tajam ke arah Maya dan Anton, "langsung menghakimi hanya karena saya tidak terlihat seperti pelanggan kalian yang lain." Sunyi. Begitu sunyi hingga suara jam dinding butik terdengar jelas. Anton berusaha menelan ludah, suaranya tercekat. Kamu bilang kamu anak pemilik jaringan butik ini? Itu tidak mungkin." Alia menatapnya lurus. "Kalau kalian tidak percaya, silakan hubungi kantor pusat. Tanyakan siapa Alia Prameswari. Dan lihat apa yang akan mereka katakan." Nama itu, Alia Prameswari, langsung membuat beberapa pegawai saling berbisik. Sebagian pernah mendengar nama tersebut, tapi tidak pernah menyangka gadis sederhana yang berdiri di depan mereka adalah orangnya. Maya panik, wajahnya pucat pasi. "Tetapi, kalau benar kamu, kenapa penampilanmu seperti ini? Kenapa datang tanpa pengawal, tanpa..." "Karena saya tidak butuh itu semua," potong Alia cepat. "Saya hanya ingin membeli hadiah untuk ibu saya. Itu saja. Tapi apa yang saya dapat? Tuduhan, penghinaan, dan rasa malu di depan orang banyak." Suara Alia bergetar di akhir kalimat, namun justru itulah yang membuat kata-katanya semakin kuat. Semua pegawai bungkam, tak berani bicara. Bahkan pelanggan pun merasa kikuk, sebagian menunduk, malu karena ikut mencibir tadi. Maya mencoba tersenyum kaku, berusaha menyelamatkan diri. Maaf, Nona. Mungkin kami salah paham. Hanya prosedur standar keamanan." Alia menatapnya tajam, membuat kata-kata Maya terhenti. "Prosedur standar? Prosedur kalian adalah menuduh orang tanpa bukti? Menjatuhkan harga diri seseorang hanya karena ia berbeda? Kalau itu yang kalian sebut prosedur, maka prosedur kalian rusak." Dek. Kata-kata itu seperti tamparan keras, bukan hanya untuk Maya, tapi untuk semua pegawai di situ. Anton, yang biasanya penuh wibawa, kini menunduk tak berani menatap Alia. Satpam yang tadi siap memeriksa tas Alia pun mundur perlahan, wajahnya memerah karena malu. Raka memperhatikan semuanya dengan tatapan tenang. Ia bisa melihat bagaimana satu kalimat Alia telah mengubah seluruh suasana. Dari seorang gadis sederhana yang diperlakukan hina, kini Alia berdiri tegar, membuat semua orang bungkam. Pelanggan yang tadinya mencibir kini berbisik dengan nada berbeda. Ya ampun, ternyata dia anak pemilik. Pantas saja berani bicara begitu. Kita salah menilainya. Alia mendengar bisikan itu, tapi ia tidak peduli. Hatinya masih sakit karena penghinaan yang baru saja ia alami.
Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, "Hari ini saya belajar satu hal. Dunia ini terlalu cepat menghakimi. Dan kalian baru saja membuktikannya." Lalu ia menutup tas kecilnya dengan tenang, berdiri tegak di tengah butik. Semua pegawai dia membisu, tak ada yang berani menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke butik itu, Alia merasa ia tidak lagi sendirian. Ia tahu, kebenaran akhirnya berpihak padanya. Setelah kalimat tegas Alia keluar, butik Laviane bagai tersihir. Semua pegawai yang sebelumnya lantang menuduh kini dia membisu, wajah mereka pucat, mata saling menghindar. Bahkan pelanggan yang tadi ikut mencibir kini pura-pura sibuk melihat etalase, meski jelas rasa kikuk menyelimuti mereka. Alia berdiri tegak di tengah ruangan. Tubuhnya masih sedikit gemetar karena amarah dan emosi, tetapi tatapannya mantap. Di balik sorot matanya, ada luka mendalam. Luka karena dihina, direndahkan, dan dipermalukan hanya karena ia datang dengan penampilan sederhana. Maya, pegawai yang paling vokal menuduh, kini menelan ludah, wajahnya memerah. Anton, sang supervisor, kehilangan wibawa, menunduk tanpa berani menatap langsung. Dua satpam yang tadi siap memeriksa tas Alia sudah mundur ke belakang, merasa malu. Sungguh, Nona, kami tidak tahu kalau Anda adalah..." Suara Maya bergetar, mencari kata-kata. Alia menatapnya tajam, membuat Maya kembali terdiam. "Tidak tahu? Jadi kalau kalian tahu, kalian akan bersikap berbeda? Artinya, perlakuan kalian tergantung siapa orangnya, bukan berdasarkan benar atau salah." Ruangan kembali hening. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk setiap hati yang ada di situ. Raka, yang berdiri agak jauh, memperhatikan dengan tenang. Ia tidak terkejut lagi. Sejak awal ia menduga ada sesuatu yang besar pada Alia. Cara Alia berbicara, ketenangannya meski di pojokan, semua menunjukkan ia bukan gadis sembarangan. Kini, identitas itu mulai terbuka. Anton mencoba memberanikan diri bicara. Nona, maafkan kami. Tentu saja kami salah. Tapi, untuk memastikan, bolehkah kami tahu lebih jelas siapa Anda sebenarnya? Alia menarik napas panjang. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menjelaskan. "Saya," katanya perlahan, "Alia Prameswari. Anak dari almarhum Bapak Prasetyo Prameswara, pendiri jaringan butik Laviane di Jakarta, Bandung, dan Surabaya." Nama itu langsung membuat semua orang terperanjat. Beberapa pegawai terbelalak, ada yang menutup mulut dengan tangan karena kaget. Mereka mengenal nama itu. Bapak Prasetyo adalah tokoh yang disegani di dunia fashion Indonesia, seorang pengusaha sukses yang membangun jaringan butik Laviane dari nol hingga menjadi salah satu butik papan atas. Maya terhenyak, wajahnya semakin pucat. "Kak Prasetyo? Jadi, Anda, putri beliau?" Alia mengangguk. Suaranya melemah sejenak saat menyebut nama ayahnya. "Ayah saya sudah meninggal 3 tahun lalu. Setelah itu, ibu saya tidak pernah mau terlibat dalam bisnis lagi. Kami memilih hidup sederhana, jauh dari gemerlap. Itulah sebabnya saya tidak pernah tampil dengan kemewahan. Saya tidak butuh itu." Anton tercekat. "Jadi, Anda..." "Ya," potong Alia tegas. "Saya memang anak beliau. Tapi jangan kira saya datang ke sini untuk pamer. Saya datang hanya karena ingin membeli hadiah untuk ibu saya. Itu saja. Tidak lebih." Suasana makin sunyi.
Semua pegawai menunduk, malu. Mereka sadar, orang yang tadi mereka hina, orang yang mereka tuduh tanpa bukti, ternyata adalah putri dari orang yang mendirikan butik itu sendiri. Pelanggan yang tadinya mengejek kini merasa tidak enak. Seorang ibu sosialita yang tadi paling keras mencibir buru-buru meraih tasnya dan berjalan ke pintu, malu sendiri. Beberapa lainnya ikut keluar, tak sanggup menanggung suasana yang penuh rasa bersalah itu. Raka memperhatikan wajah Alia. Ada kesedihan mendalam di balik keberaniannya. Ia tahu, Alia tidak sedang mencari pengakuan. Kalimat tadi bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk melindungi harga dirinya yang diinjak. Alia melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Ayah saya selalu bilang, butik ini bukan hanya tempat jual beli. Ini adalah tempat di mana orang harus merasa dihargai, siapapun mereka. Tapi apa yang saya lihat hari ini? Ia berhenti, menatap satu persatu pegawai. Kalian mempermalukan pelanggan hanya karena penampilannya. Kalau ayah saya masih hidup, dia pasti kecewa. Anton menunduk makin dalam, wajahnya pucat. Maya hampir menangis, bibirnya bergetar ingin meminta maaf tapi tak ada kata yang keluar. Satpam yang tadi bersikap tegas kini ikut merasa bersalah. Mereka saling pandang, tak berani menatap Alia. Dalam keheningan itu, Raka akhirnya melangkah maju. Suaranya pelan tapi jelas. Saya kira sekarang semua orang mengerti. Gadis ini tidak bersalah sejak awal. Tuduhan itu hanya lahir dari prasangka dan kesombongan. Alia menoleh, menatap Raka. Ada secercah hangat di matanya. Di tengah penghinaan yang ia alami, pria asing ini adalah satu-satunya orang yang percaya padanya sebelum identitasnya terungkap. Maya akhirnya bersuara lirih, hampir seperti bisikan. Nona Alia, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sungguh tidak tahu. Tolong maafkan kami. Alia menghela napas panjang. Saya bukan orang yang suka dendam. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Karena bisa jadi, orang yang kalian hina justru jauh lebih terhormat daripada kalian. Kalimat itu kembali membuat semua orang terdiam. Anton, Maya, dan pegawai lainnya hanya bisa menunduk dalam-dalam. Rasa malu menghantam mereka bertubi-tubi. Sementara itu, Alia memalingkan wajahnya, mencoba menahan air mata. Ia kuat di luar, tapi di dalam hatinya, luka karena penghinaan tadi masih menganga. Dan Raka, diam-diam, merasa semakin tertarik pada sosok gadis itu. Tidak hanya karena identitasnya yang mengejutkan, tapi karena keberaniannya berdiri tegak meski dipermalukan di depan banyak orang. Hari itu, identitas Alia akhirnya terungkap. Namun, itu baru awal. Masih ada konsekuensi besar yang akan mengikuti setelah semua orang tahu siapa dirinya sebenarnya. Hening yang menyelimuti butik Laviane belum juga reda ketika tiba-tiba suara langkah tergesa terdengar dari arah pintu belakang. Beberapa pegawai yang masih menunduk spontan menoleh, wajah mereka berubah panik. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas abu-abu elegan muncul. Rambutnya yang memutih disisir rapi, matanya tajam namun bijaksana. Dialah Tuan Haryo, pemilik cabang butik Laviane di Jakarta Pusat, orang yang paling disegani oleh para pegawai di sana. Apa yang terjadi di sini? Suaranya berat, bergema memenuhi ruangan. Anton kaget, langsung berdiri tegak. Pak Haryo. Saya bisa jelaskan. Namun tatapan Tuan Haryo membuatnya tak sanggup melanjutkan kalimat. Semua pegawai, termasuk Maya, langsung menunduk dalam, tubuh mereka kaku seperti patung.
Alia menatap pria itu dengan tenang, meski di dadanya ada sedikit getaran. Ia ingat wajah Tuan Haryo. Pria itu dulu sering berkunjung ke rumah ayahnya, membicarakan bisnis butik. Baginya, Tuan Haryo bukan hanya sekadar mitra kerja, melainkan juga orang yang cukup dekat dengan keluarganya. Tuan Haryo memandang sekeliling, matanya tajam penuh tanya. Saya dengar suara ribut dari ruang belakang. Beberapa pelanggan sudah keluar sambil menggerutu. Ada apa ini sebenarnya? Anton melirik Alia dengan gugup. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pak, ini hanya kesalahpahaman kecil. Namun sebelum ia sempat menutupi kebenaran, suara Alia memotong dengan tegas. Tidak, Pak Haryo. Ini bukan kesalahpahaman kecil. Ini penghinaan. Semua orang terhenyak. Pegawai semakin menunduk, wajah-wajah mereka pucat pasi. Tatapan Tuan Haryo beralih pada Alia. Awalnya penuh tanya, tapi begitu matanya fokus, ia mendadak terdiam. Kedua matanya membesar, napasnya tertahan. Ah! Alia? Suaranya tercekat, nyaris tak percaya. Alia mengangguk pelan. Iya, Om Haryo. Ini aku, Alia Prameswari. Ruangan langsung dipenuhi keheningan baru, tapi kali ini berbeda. Ada aura kejut yang begitu kuat. Para pegawai yang tadinya tidak tahu kini semakin panik. Mereka sadar, semua yang Alia katakan sebelumnya memang benar adanya. Tuan Haryo menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan, sudah lama sekali. Kau benar-benar putri almarhum Prasetyo? Alia tersenyum tipis. Ya, Om. Maaf kalau aku datang dengan cara seperti ini. Aku hanya ingin membeli sesuatu untuk ibu, bukan untuk membuka jati diriku. Tapi, pegawai Om membuatku harus melakukannya. Wajah Tuan Haryo mengeras. Ia segera menoleh pada Anton dan Maya. Apa maksudnya ini? Ada yang bisa jelaskan kenapa putri sahabat saya diperlakukan seperti penjahat? Anton langsung pucat. Pak, saya. Diam, bentak Tuan Haryo, suaranya menggelegar. Jangan keluarkan alasan bodoh. Kau pikir aku tidak tahu bagaimana kalian bekerja? Maya mulai menangis terisak, tubuhnya gemetar hebat. Ia benar-benar menyesali kata-katanya yang kasar terhadap Alia. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Alia menunduk sejenak, menahan gejolak hatinya. Ia tidak ingin drama ini berlarut-larut, tapi ia juga tidak bisa begitu saja melupakan rasa sakit karena direndahkan. Tuan Haryo melangkah mendekat pada Alia. Alia, maafkan aku. Aku bertanggung jawab penuh atas perilaku orang-orangku. Seharusnya butik ini tetap memegang teguh pesan ayahmu, melayani dengan hati, bukan dengan pandangan mata. Aku malu, Alia. Alia menatapnya, kali ini lebih lembut. Aku tahu, Om. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku tidak bisa menutup mata terhadap apa yang terjadi. Ini bukan tentang aku, ini tentang siapapun yang bisa jadi diperlakukan sama hanya karena penampilan mereka. Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Pegawai lain merasa tertampar. Mereka sadar, jika Alia bukan putri pendiri butik, mungkin tuduhan itu sudah menjatuhkan gadis polos yang tak bersalah. Tuan Haryo menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah Anton, Maya, dan beberapa pegawai lain. Kalian, semua yang terlibat, besok tidak perlu masuk kerja. Aku akan mengurus administrasi pemecatan kalian. Tidak ada tempat di sini bagi orang yang mempermalukan pelanggan.
Pak, Pak, tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Maya memohon dengan air mata deras. Saya hilaf, saya benar-benar tidak tahu dia siapa. Justru itu masalahnya, potong Tuan Haryo dengan tajam. Seharusnya kau memperlakukan semua pelanggan dengan baik tanpa perlu tahu siapa mereka. Itu inti dari bisnis ini. Dan kau gagal total. Maya jatuh berlutut, menangis semakin keras. Anton hanya bisa berdiri kaku, wajahnya pucat, seakan kehilangan semua daya. Alia menatap mereka, hatinya berkecamuk. Ia tidak suka melihat orang kehilangan pekerjaan, tapi ia juga tahu ada pelajaran berharga yang harus mereka dapatkan. Om Haryo, katanya pelan, aku tidak ingin melihat ada orang dipecat hanya karena aku. Kalau boleh, beri mereka kesempatan sekali lagi. Tapi dengan catatan, mereka harus benar-benar berubah. Tuan Haryo menatap Alia, terkejut. Kau masih bisa berbesar hati setelah semua penghinaan itu? Alia tersenyum lemah. Ayah selalu mengajariku untuk tidak menanam dendam. Aku hanya ingin mereka belajar. Ruangan hening lagi. Para pegawai yang tadi ketakutan kini meneteskan air mata. Mereka tak menyangka Alia, yang sudah mereka sakiti, justru membela mereka. Raka yang sejak tadi diam kembali kagum. Luar biasa. Gadis ini bukan hanya kuat, tapi juga berhati besar. Tuan Haryo akhirnya menghela napas panjang. Baiklah, Alia. Kalau itu permintaanmu, aku turuti. Tapi ingat kalian semua, ia menoleh ke pegawai, suaranya tegas, ini kesempatan terakhir. Satu kali lagi kalian berani mempermalukan pelanggan, kalian tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga reputasi kalian di seluruh jaringan butik ini. Semua pegawai langsung mengangguk cepat, wajah mereka penuh rasa bersalah dan takut. Alia merasa lega. Ia tidak ingin ada yang kehilangan mata pencaharian karena dirinya. Namun ia juga puas karena keadilan sudah ditegakkan dengan cara yang elegan. Tuan Haryo lalu tersenyum pada Alia. Ayahmu pasti bangga padamu, Nak. Kau datang dengan sederhana, tapi keteguhan hatimu melebihi siapapun. Mata Alia berkaca-kaca. Terima kasih, Om. Saat itu juga, butik yang sebelumnya penuh ketegangan berubah menjadi tempat yang dipenuhi rasa malu, penyesalan, sekaligus kekaguman. Para pegawai bungkam, pelanggan yang masih tersisa terpaku, dan Raka berdiri diam dengan senyum tipis, merasa menyaksikan sebuah pelajaran hidup berharga. Hari itu, kedatangan Tuan Haryo bukan hanya meredakan kekacauan, tapi juga membuka jalan bagi Alia untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bukan sekadar anak pendiri butik, tapi gadis sederhana berhati mulia yang berani melawan ketidakadilan. Setelah suasana butik kembali mereda, Tuan Haryo meminta semua pelanggan yang masih ada untuk dilayani dengan baik. Ia menutup pintu butik untuk sementara, agar kejadian memalukan tadi tidak semakin tersebar luas. Namun, kabar sudah terlanjur keluar. Beberapa orang sempat merekam dengan ponsel, dan bisik-bisik gosip sudah mulai menyebar keluar. Alia duduk di salah satu kursi sofa butik, mencoba menenangkan diri. Wajahnya masih menyisakan lelah, meski tatapannya tetap tegar. Raka, yang berdiri tak jauh darinya, sesekali memperhatikan dengan diam, tak ingin mengganggu tapi juga tak sanggup mengalihkan pandangan. Anton, Maya, dan dua pegawai lainnya berdiri terpaku di dekat pintu masuk ruang staf. Wajah mereka muram, mata sembab, rasa malu bercampur penyesalan menghantam keras. Mereka tahu ucapan Alia yang membela mereka di depan Tuan Haryo adalah sebuah kemurahan hati yang tidak pantas mereka terima. Namun hati mereka tak bisa tenang.
Ada beban besar yang harus mereka lepaskan. Perlahan, Maya maju, langkahnya goyah. Air mata masih membasahi pipinya. Ia berhenti beberapa langkah di depan Alia, lalu menunduk dalam. Alia. Nona Alia, suaranya parau, bergetar. Saya benar-benar minta maaf. Tadi saya lancang, kasar, bahkan menuduh tanpa bukti. Semua karena saya menilai dari penampilan. Saya sungguh malu, dan saya tahu kata maaf tidak akan cukup menebus kesalahan saya. Alia menatapnya lama. Tidak ada kebencian di matanya, hanya tatapan tajam penuh peringatan. Maya, katanya pelan tapi jelas, aku tidak butuh kau sujud atau menangis di depanku. Yang aku butuh hanyalah perubahan. Jangan pernah lagi kau mempermalukan orang lain hanya karena kau merasa lebih baik. Itu kesalahan besar. Maya menggigit bibir, air matanya makin deras. Ia berlutut, bukan karena dipaksa, tapi karena hatinya sendiri hancur oleh rasa bersalah. Aku janji, Alia, aku janji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Tolong, meski aku sudah terlalu hina untuk minta maaf, aku tetap ingin kau tahu betapa menyesalnya aku. Anton maju menyusul. Wajahnya pucat, kaku, seolah beban dunia menimpa bahunya. Nona Alia, ucapnya pelan, sebagai supervisor, saya yang paling bersalah. Seharusnya saya memberi contoh yang baik, tapi justru saya ikut menuduh. Saya kehilangan pegangan, karena terlalu sibuk menjaga citra butik ini. Saya lupa bahwa tugas utama kami adalah menjaga kehormatan pelanggan. Ia menunduk dalam, suaranya pecah. Saya sungguh malu. Kalau saja Bapak Prasetyo masih hidup dan melihat kelakuan saya, entah bagaimana saya bisa menatap wajahnya. Alia terdiam. Nama ayahnya disebut, membuat dadanya kembali sesak. Ia ingat bagaimana ayahnya selalu menekankan pentingnya integritas pada setiap pegawai. Dan kini, di depan matanya, orang-orang itu justru melanggar prinsip yang ditinggalkan ayahnya. Namun Alia tidak ingin larut dalam amarah. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan tenang. Aku sudah bilang tadi, aku bukan orang yang suka dendam. Aku maafkan kalian. Tapi maafku tidak berarti kalian bebas begitu saja. Kalian harus membuktikan perubahan itu. Bukan padaku, tapi pada setiap orang yang datang ke butik ini. Anton mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Saya janji, Nona. Demi nama baik butik ini, demi menghormati warisan almarhum Bapak Prasetyo, saya akan berubah. Pegawai lain yang ikut menuduh juga maju, menyampaikan permintaan maaf dengan suara serak penuh penyesalan. Mereka bahkan hampir tidak bisa menatap wajah Alia, begitu besar rasa malu yang mereka rasakan. Alia mendengarkan semuanya dengan sabar. Meski hatinya masih sakit, ia tahu langkah mereka meminta maaf adalah awal yang penting. Di sudut ruangan, Raka memperhatikan dengan kagum. Gadis ini bukan hanya berani, tapi juga bisa memberi kesempatan kedua. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Tuan Haryo yang sejak tadi berdiri menyaksikan akhirnya angkat bicara. Aku harap kalian semua benar-benar menepati janji kalian. Ingat, tidak ada yang bisa menebus kesalahan selain perubahan nyata. Jika aku mendengar satu keluhan lagi tentang perlakuan buruk pada pelanggan, tidak ada alasan lagi untuk memaafkan. Baik, Pak, jawab mereka serempak dengan suara lirih. Suasana mulai mencair, meski rasa bersalah masih terasa kuat. Para pegawai tahu, ini adalah pelajaran terbesar dalam hidup mereka. Alia berdiri, merapikan tasnya.
Om Haryo, aku rasa tugasku di sini sudah selesai. Aku tidak ingin memperpanjang masalah. Namun Tuan Haryo menahan. Tunggu dulu, Alia. Kau datang ke sini untuk membeli sesuatu, bukan? Jangan biarkan pengalaman buruk ini menghalangi tujuanmu. Biarlah aku sendiri yang melayanimu. Pegawai lain langsung terdiam, merasa semakin malu. Bagaimana mungkin pemilik butik sendiri yang turun tangan, sementara mereka justru gagal melayani? Alia sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Om. Aku ingin sesuatu yang sederhana saja, bukan untukku, tapi untuk Ibu. Tuan Haryo tersenyum hangat. Tentu. Aku tahu persis selera ibumu. Mari, ikut aku. Mereka berjalan menuju etalase khusus, sementara Raka masih berdiri di belakang, memilih untuk tetap memperhatikan dari jauh. Namun dalam hatinya, ia semakin yakin pertemuannya dengan Alia hari ini bukan kebetulan. Di sisi lain, Maya dan Anton saling berpandangan dengan wajah penuh rasa bersalah. Mereka sadar, apapun yang mereka lakukan setelah ini tak akan bisa menghapus aib hari ini. Tapi mereka juga tahu, kesempatan kedua yang diberikan Alia adalah sesuatu yang tak boleh mereka sia-siakan. Mereka berjanji dalam hati, mulai saat ini, tidak ada lagi pelanggan yang diperlakukan rendah hanya karena penampilannya. Namun, meski permintaan maaf sudah terlontar, luka yang Alia rasakan tak begitu saja sembuh. Rasa perih karena dihina akan tetap jadi pengingat. Dan bagi para pegawai, rasa malu ini akan terus membayangi mereka, menjadi cambuk untuk benar-benar berubah. Permintaan maaf sudah terlambat untuk menghapus kejadian itu. Tapi setidaknya, ia menjadi awal dari babak baru, bagi Alia, bagi butik Laviane, dan bagi orang-orang yang pernah meremehkan ketulusan hati seorang gadis sederhana. Butik Laviane mulai kembali tenang setelah semua permintaan maaf dilontarkan. Alia berdiri di dekat etalase kaca bersama Tuan Haryo, menimbang-nimbang pilihan hadiah untuk ibunya. Pegawai lain tetap di tempat, tidak berani bergerak, masih dicekam rasa bersalah yang belum sepenuhnya sirna. Namun ada satu orang yang sejak tadi hanya diam, berdiri agak jauh, memperhatikan semua dengan seksama, Raka. Sejak awal keributan, dialah yang pertama kali percaya Alia tidak bersalah. Ia menyaksikan bagaimana gadis itu dipermalukan, lalu berdiri tegak dengan keberanian luar biasa. Raka merasa, jika ia terus berdiam diri, ia akan menyesal. Perlahan ia melangkah maju. Suaranya tenang namun cukup lantang untuk membuat semua orang menoleh. Boleh aku bicara sebentar? Alia menoleh, kaget. Ia mengenali pria itu, orang asing yang tadi membela dengan diam, hanya lewat tatapan. Tuan Haryo juga menatap penuh tanya. Siapa kau? Tanya Tuan Haryo, nada suaranya sedikit waspada. Raka tersenyum tipis, lalu menunduk hormat. Nama saya Raka Pradipta. Maaf jika tadi saya hanya diam, tapi sebenarnya saya sudah memperhatikan sejak awal kejadian ini. Anton dan Maya langsung saling pandang, gugup. Mereka takut pria ini akan menambah masalah dengan menceritakan ulang semua keburukan mereka. Alia justru menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ada sesuatu pada pria ini, cara bicaranya yang tenang, tatapannya yang dalam, seakan menyimpan rahasia besar. Raka melanjutkan. Saya bukan siapa-siapa di sini. Hanya seorang pelanggan biasa yang kebetulan lewat dan melihat. Tapi saya merasa perlu bicara, karena kejadian ini menyentuh hati saya. Ruangan kembali hening. Semua menunggu apa yang akan ia katakan. Raka menoleh pada para pegawai. Saya melihat bagaimana kalian menuduh tanpa bukti.
Saya melihat bagaimana kalian mempermalukan seseorang hanya karena penampilannya sederhana. Itu bukan hanya kesalahan, tapi juga pelecehan terhadap martabat manusia. Wajah Maya semakin memerah, air matanya kembali menetes. Anton menunduk dalam, seakan ingin menghilang dari dunia. Namun nada Raka tiba-tiba melembut. Tapi saya juga melihat sesuatu yang lain. Saya melihat bagaimana Alia memilih untuk memaafkan. Itu luar biasa. Tidak semua orang bisa sebesar hati itu. Alia menunduk sedikit, merasa tersentuh. Ia tidak menyangka orang asing ini bisa membaca isi hatinya. Tuan Haryo menatap Raka dengan lebih serius. Kau bicara dengan bijak, Raka. Tapi aku merasa kau bukan sekadar pelanggan biasa, bukan? Pertanyaan itu membuat semua orang menoleh penasaran. Raka hanya tersenyum samar, lalu menjawab pelan, mungkin benar, Pak. Tapi saya lebih suka orang menilai saya dari sikap saya, bukan dari siapa saya. Alia menatapnya tajam, mencoba membaca isi pikirannya. Ada sesuatu yang janggal. Cara Raka bicara, tenang, penuh keyakinan, bukan seperti orang sembarangan. Tuan Haryo menatap lebih lama, seperti mencoba mengingat sesuatu. Raka Pradipta, nama itu tidak asing. Kau? Apa kau yang pernah muncul di majalah bisnis tahun lalu? Seorang investor muda yang dikenal misterius. Ruangan mendadak tegang lagi. Anton ternganga. Maya menutup mulutnya. Pegawai lain saling berbisik panik. Bahkan Alia sendiri terkejut. Investor muda? Raka tersenyum kecil, seolah tak nyaman ketahuan. Saya tidak suka publikasi berlebihan. Tapi ya, mungkin sayalah orang yang dimaksud. Saya hanya melakukan investasi kecil-kecilan di beberapa perusahaan. Tidak ada yang istimewa. Tuan Haryo menggeleng pelan. Tidak istimewa, katamu? Padahal banyak pengusaha yang berebut perhatianmu karena insting investasimu luar biasa tajam. Alia masih terdiam, matanya tak lepas dari wajah Raka. Baru sekarang ia sadar, pria yang sejak tadi dia memperhatikan ternyata bukan orang sembarangan. Raka menoleh padanya, senyumnya tulus. Tapi hari ini, aku bukan investor. Aku hanya seorang pria yang kagum pada keberanianmu, Alia. Bagaimana kau bisa berdiri tegak saat semua orang menjatuhkanmu? Itu pelajaran besar, bahkan untuk orang sepertiku. Ucapan itu membuat hati Alia bergetar. Tidak ada nada merendahkan, tidak ada kesan pamer. Hanya ketulusan yang keluar dari mulut pria itu. Maya yang masih berlutut menunduk semakin dalam. Ya Tuhan, tadi aku bukan hanya mempermalukan putri pendiri butik, tapi juga berlaku buruk di depan seorang investor besar. Anton menepuk dahinya sendiri, merasa bodoh luar biasa. Kita benar-benar membuat aib. Raka menoleh pada mereka berdua. Jangan takut. Semua orang bisa salah. Yang penting, apa kalian siap berubah? Karena dunia tidak akan menunggu kalian selamanya. Maya mengangguk cepat, suaranya serak. Kami akan berubah, Pak. Kami janji. Alia yang sejak tadi terdiam akhirnya bersuara. Raka, terima kasih. Bukan hanya karena kau membelaku, tapi karena kau mengingatkan mereka dengan cara yang berbeda. Aku tahu, kata-katamu akan lebih membekas daripada hukuman apapun. Raka menatapnya dalam. Kau terlalu baik, Alia. Padahal kau yang paling disakiti di sini. Alia tersenyum tipis. Mungkin, tapi aku tidak mau hidup dengan dendam. Itu akan membuatku sama saja dengan mereka.
Ucapan itu membuat Raka semakin kagum. Dalam hati, ia berkata, gadis ini istimewa. Tidak heran Tuhan mempertemukan aku dengannya. Tuan Haryo akhirnya menepuk bahu Raka. Terima kasih sudah ikut meluruskan keadaan. Kehadiranmu di sini jelas bukan kebetulan. Kau dan Alia mungkin sama-sama punya peran besar dalam masa depan butik ini. Kata-kata itu membuat Alia menoleh cepat. Om, apa maksudmu? Tuan Haryo hanya tersenyum penuh misteri. Nanti kau akan mengerti, Alia. Semua ada waktunya. Sementara itu, para pegawai semakin merasa kecil. Mereka sadar, hari itu butik bukan hanya menjadi saksi aib mereka, tapi juga awal pertemuan dua orang luar biasa, Alia dan Raka, yang akan membawa cerita jauh lebih besar. Hari itu, Raka akhirnya benar-benar terlibat. Bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai saksi dan penguat, sosok yang memberi arti lebih dalam pada perjuangan Alia mempertahankan harga dirinya. Namun, Alia belum tahu, Raka menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang baru saja ia ungkap. Dan rahasia itu akan terkuak lebih cepat dari yang diduga. Setelah kejadian di butik Laviane yang memalukan sekaligus membuka banyak mata, suasana perlahan kembali normal. Para pegawai mulai menata ulang etalase, sebagian masih terlihat gelisah. Anton dan Maya memilih tetap bekerja dalam diam, takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Namun bagi Alia, hati kecilnya belum tenang. Ia masih memikirkan semua yang baru saja terjadi, bukan hanya tuduhan yang ia terima, tapi juga kehadiran Raka yang mendadak ikut terlibat. Tatapan pria itu seolah bisa menembus dinding rahasianya yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Sore itu, setelah semua selesai, Alia duduk di ruang belakang butik. Lampu kuning remang menemani, bersama tumpukan buku catatan lama milik ibunya. Disinilah ia biasanya menenangkan diri. Raka tiba-tiba datang, mengetuk pintu pelan. Boleh aku masuk? Alia terkejut, tapi mengangguk. Oh, Raka, ya, silakan. Pria itu melangkah masuk dengan tenang. Matanya memperhatikan ruangan yang penuh kenangan, foto almarhumah Ibu Alia, kain batik yang sudah usang, dan sebuah cermin tua. Tempat ini hangat, kata Raka pelan. Aku bisa merasakan cinta di setiap sudutnya. Alia tersenyum samar. Itu semua peninggalan Mama. Butik ini adalah mimpi terbesarnya. Raka menatapnya serius. Aku ingin tahu sesuatu, Alia. Kenapa kau, putri pendiri butik ternama, cucu dari seorang pengusaha besar, justru memilih hidup sederhana? Kenapa kau datang ke butik ini tanpa pengawal, tanpa pakaian mewah, bahkan rela diperlakukan seperti orang asing? Pertanyaan itu menghantam langsung ke jantung Alia. Ia terdiam cukup lama, menunduk menatap buku catatan di tangannya. Raka, suaranya pelan, nyaris bergetar. Kau mungkin tidak akan mengerti, tapi aku memang sengaja menyembunyikan siapa diriku. Kenapa? Raka maju selangkah. Kau tahu kan, dengan statusmu, semua orang akan menghormatimu? Tidak akan ada yang berani memperlakukanmu seperti tadi. Alia menghela napas panjang. Justru itu masalahnya. Aku tidak mau dihormati hanya karena nama keluargaku. Aku ingin tahu, apakah orang bisa menerima aku apa adanya, tanpa embel-embel harta atau jabatan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku sudah terlalu sering dikelilingi orang yang mendekatiku karena kepentingan. Mereka ramah, manis, penuh pujian, tapi semua palsu. Begitu tahu aku tidak memberi mereka keuntungan, mereka pergi.
Rasanya sepi sekali, Raka. Raka menatapnya tanpa berkedip. Ada luka mendalam dalam suara Alia, luka yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum sederhana. Jadi, lanjut Alia dengan lirih, aku memilih hidup dengan cara yang berbeda. Aku bekerja sebagai orang biasa di butik ini, tempat Mama dulu menghabiskan waktunya. Aku ingin merasakan hidup tanpa topeng, tanpa status. Aku ingin menemukan siapa yang benar-benar peduli padaku. Air mata akhirnya jatuh, tapi Alia cepat-cepat mengusapnya. Tapi ternyata, cara ini juga membuatku harus menghadapi hal-hal seperti tadi. Dituduh, diremehkan, dipermalukan, hanya karena aku terlihat sederhana. Raka mendekat, duduk di kursi di hadapan Alia. Ia menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Alia, kau luar biasa." Alia mengangkat wajah, kaget. "Apa maksudmu?" Tidak banyak orang yang punya keberanian seperti itu. Orang lain akan memilih hidup nyaman, menikmati warisan, dan tidak peduli pada kebenaran. Tapi kau memilih jalan sulit hanya untuk menemukan makna sejati dalam hidupmu. Itu keberanian yang hanya dimiliki segelintir orang. Alia terdiam, dadanya hangat mendengar ucapan itu. "Kau benar-benar berpikir begitu?" Raka mengangguk mantap. "Ya. Dan justru karena kau jujur pada dirimu sendiri, orang-orang seperti aku bisa melihat ketulusanmu. Aku tidak tertarik pada harta atau statusmu. Aku tertarik pada sosok Alia yang sederhana, yang berani melawan ketidakadilan, yang memilih memaafkan meski bisa membalas." Hati Alia bergetar lagi. Ada sesuatu dalam nada suara Raka yang membuatnya percaya. Bukan rayuan, bukan basa-basi, tapi ketulusan. Namun sebelum suasana semakin larut, tiba-tiba pintu diketuk keras. Tuan Haryo masuk dengan wajah tegas. "Alia, aku sudah menunggumu," katanya. Alia buru-buru berdiri. "Om." Raka juga berdiri, memberi hormat. "Pak Haryo." Tuan Haryo menatap keduanya dengan mata tajam. "Aku dengar kalian berbicara tentang sesuatu yang penting. Alia, sudah saatnya rahasia ini tidak hanya menjadi milikmu." Alia terperanjat. "Om, maksudnya?" Tuan Haryo menatap Alia penuh kasih. "Kau tahu, Mama MU menitipkan sesuatu padaku sebelum meninggal. Bukan hanya butik ini, tapi juga sebuah pesan. Ia ingin kau belajar merasakan hidup sebagai orang biasa, agar ketika kau nanti memimpin, kau bisa memahami perasaan orang-orang kecil. Tapi ada satu hal yang belum kau tahu." Alia membeku. "Apa itu?" Tuan Haryo menarik napas panjang. "Sebenarnya, kau adalah pewaris sah dari seluruh jaringan butik Laviane di Asia Tenggara. Nama dan tanda tanganmu akan menentukan arah masa depan perusahaan ini. Semua pemegang saham menunggumu." Ruangan mendadak senyap. Raka terkejut. Alia bahkan hampir tidak bisa bernapas mendengar kenyataan itu. "Apa? Aku pewaris, seluruh jaringan?" Suaranya nyaris berbisik. Tuan Haryo mengangguk. "Ya. Dan waktu untuk bersembunyi sudah hampir habis, Alia. Perusahaan ini membutuhkanmu. Orang-orang membutuhkanmu." Alia menatap lantai, pikirannya kalut. Ia mengingat semua momen saat dirinya dipandang rendah hanya karena penampilannya. Semua hinaan, semua tuduhan. Bagaimana jika semua orang hanya melihatku karena harta lagi? Bagaimana jika aku kehilangan kesempatan untuk benar-benar dicintai apa adanya? Raka melihat kegundahan itu jelas di wajah Alia.
Ia maju, berdiri di sampingnya, lalu berkata tegas, "Alia, dengar. Tidak ada yang bisa memaksamu memilih jalan tertentu. Tapi apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Karena aku percaya, apapun statusmu, kau tetap Alia yang sama." Ucapan itu membuat Alia menoleh. Mata mereka bertemu, mata yang penuh keyakinan dengan mata yang penuh kebimbangan. Alia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Raka, jika aku benar-benar pewaris besar, apakah kau masih akan melihatku sama? Atau kau juga akan berubah, seperti yang lain?" Raka tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatapnya dalam, lalu berkata dengan tegas, "Aku tidak peduli kau pewaris atau bukan. Aku peduli pada Alia yang hari ini ada di hadapanku." Air mata Alia pecah lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang yang benar-benar melihat dirinya, bukan nama atau hartanya. Namun di balik kehangatan itu, satu pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah Alia siap mengungkapkan jati dirinya di hadapan semua orang? Keesokan harinya, butik Laviane dipenuhi suasana yang berbeda. Tidak ada lagi suara gaduh atau bisik-bisik gugup dari pegawai. Namun di udara terasa ketegangan halus, semua orang menunggu sesuatu yang besar terjadi. Anton dan Maya duduk di ruang staf, masih dihantui rasa bersalah, sementara beberapa pegawai lain sibuk menata etalase, namun pandangan mereka terus melirik ke pintu masuk. Di sudut lain, Raka berdiri diam, menunggu dengan sabar. Ia tahu hari ini bukan sekadar tentang butik atau hadiah. Ini tentang Alia, dan momen yang akan menentukan bagaimana semua orang melihatnya, bukan hanya sebagai putri pendiri butik, tapi sebagai sosok yang luar biasa. Alia muncul dari ruang belakang, berjalan dengan tenang namun mantap. Penampilan sederhana tetap ia pilih. Gaun polos berwarna biru muda, rambut dibiarkan terurai alami, tanpa perhiasan mewah. Tidak ada pengawal, tidak ada tanda-tanda kemewahan. Namun aura yang ia pancarkan begitu kuat, memaksa semua mata tertuju padanya. Tuan Haryo berdiri di sampingnya, wajah serius tapi bangga. "Alia, sekarang waktumu. Waktunya semua orang di sini mengetahui kebenaran." Semua pegawai menahan napas. Bahkan beberapa pelanggan yang hadir merasa penasaran. Alia menatap satu persatu pegawai yang dulu menuduhnya. Tatapan itu bukan marah, bukan dendam, tapi menuntut kejujuran. Hati para pegawai bergetar, sadar bahwa hari ini mereka akan dihadapkan pada kenyataan yang lebih besar dari sekadar permintaan maaf. Dengan suara tenang tapi jelas, Alia membuka mulut. "Semua orang di sini perlu mendengar sesuatu. Aku bukan siapa-siapa di mata kalian kemarin, atau setidaknya itu yang kalian pikirkan. Tapi hari ini, aku ingin kalian mengetahui siapa aku sebenarnya." Maya menelan ludah, Anton menggigit bibir. Mereka merasa jantungnya berdegup kencang, takut sekaligus penasaran. "Nama lengkapku adalah Alia Prameswari," lanjut Alia. "Aku adalah putri dari almarhum Bapak Prasetyo Prameswara, pendiri jaringan butik Laviane. Dan aku adalah pewaris sah seluruh jaringan butik ini di Asia Tenggara." Ruangan seketika terdiam. Tidak ada suara, tidak ada bisikan. Semua orang menatap Alia dengan mata membesar. Maya hampir jatuh dari kursinya, Anton terduduk lemas. Beberapa pegawai saling pandang, tidak percaya pada apa yang baru saja mereka dengar. Alia menatap mereka satu persatu, lalu melanjutkan dengan suara mantap. "Namun, aku tidak datang ke sini untuk menunjukkan siapa aku, atau untuk menakut-nakuti kalian.
Aku datang ke sini sebagai seorang gadis biasa yang ingin membeli hadiah untuk ibuku. Dan apa yang aku dapat? Tuduhan, hinaan, dan penghakiman hanya karena penampilan sederhana. Setelah jeda singkat, ia menambahkan satu kalimat yang membuat semua yang hadir benar-benar bungkam. Dan percayalah, orang yang menilai seseorang dari penampilannya saja akan selalu kalah dalam menghadapi kebenaran. Kata-kata itu seperti palu yang menimpa kepala semua pegawai. Sunyi, berat, tak seorang pun berani bergerak. Bahkan pelanggan yang awalnya hanya ingin belanja kini menunduk malu, merasa ikut bersalah karena menilai Alia dari tampilan sederhana. Raka tersenyum tipis dari sudut ruangan. Ia tahu kalimat itu bukan hanya benar, tapi juga membuktikan keberanian Alia. Ia berdiri lebih dekat, memperhatikan gadis itu dengan kagum. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada rasa takut, hanya keteguhan yang tulus. Tuan Haryo menepuk bahu beberapa pegawai yang paling vokal menuduh. Kalian semua lihat sendiri? Ini adalah Alia, anak pemilik yang kalian hina. Tapi lebih dari itu, ia adalah contoh keberanian dan ketulusan. Jangan pernah lupa pelajaran ini. Maya akhirnya bersuara lirih, suara bergetar. Nona Alia, saya minta maaf. Sepenuh hati. Anton mengangguk cepat, wajahnya pucat pasi. Saya juga, mohon maaf. Saya sungguh salah menilai. Alia menatap mereka tanpa kemarahan. Aku sudah maafkan kalian. Tapi ini bukan tentang aku. Ini tentang bagaimana kalian memperlakukan orang lain, siapapun mereka. Jangan biarkan ego atau prasangka menghancurkan martabat orang lain. Semua pegawai menunduk dalam-dalam, memahami bahwa kata-kata Alia bukan hanya teguran, tapi pelajaran seumur hidup. Tuan Haryo tersenyum hangat. Alia, kau sudah menunjukkan kepada mereka arti sesungguhnya dari integritas dan keberanian. Aku bangga padamu. Alia membalas senyum itu, tapi matanya tetap menatap Raka. Terima kasih sudah percaya padaku sejak awal, Raka. Raka menatapnya serius. Aku tidak pernah ragu. Hari ini semua orang melihat siapa dirimu sebenarnya, tapi aku sudah tahu dari awal. Tidak peduli apa statusmu, kau tetap Alia yang sama. Kedua mata mereka bertemu. Ada rasa saling pengertian yang tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Semua yang terjadi hari ini telah mengikat mereka pada sebuah momen yang tak terlupakan. Di sisi lain, pegawai yang dulu menghina Alia mulai menata ulang etalase dengan tekad baru. Mereka tahu, hari ini bukan hanya tentang siapa yang bersalah, tapi tentang bagaimana mereka akan berubah. Bukan karena takut, tapi karena mereka benar-benar menyadari arti hormat dan keadilan. Dan bagi Alia, hari itu menjadi titik balik. Tidak hanya ia berhasil mempertahankan harga dirinya, tapi juga menunjukkan bahwa keberanian dan ketulusan mampu membungkam hinaan dan prasangka. Raka berdiri di sampingnya, menatap butik yang kini penuh keheningan damai. Ia tahu, perjalanan Alia masih panjang. Tapi satu hal jelas, gadis sederhana ini telah menunjukkan kepada semua orang bahwa keberanian dan integritas lebih berharga daripada nama atau harta. Sunyi itu terisi dengan rasa kagum dan hormat. Semua yang hadir menyadari satu hal, mereka baru saja menyaksikan keajaiban sederhana, seorang gadis yang dituduh, diremehkan, tapi berhasil membuat semua orang bungkam hanya dengan satu kalimat dan keberanian hatinya. Dan butik Laviane, yang sebelumnya menjadi saksi hinaan, kini menjadi saksi dari kebesaran hati Alia Prameswari.